Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabrina Ulianur Rahma dengan NIM 2111783. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah Bimbingan Konseling yang berjudulkan Masalah-masalah di Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar. Adapun juga pengertian sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk terselenggaranya suatu proses atau usaha, pembangunan atau proyek. Adapun juga menurut ketentuan umum Permendiknas atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Adapun juga masalah yang berkenan dengan sarana dan prasarana di sekolah. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan sarana dan prasarana di Indonesia yaitu pemerataan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata pemerataan berasal dari kata rata yang berarti yang pertama meliputi seluruh bagian, yang kedua tersebar ke segala penjuru, yang ketiga sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan. Jadi disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat melaksanakan pelaksanaan pendidikan. Adapun juga pemerataan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Ada beberapa hal yang menyebabkan masalah pemerataan pendidikan. Sebab-sebab tersebut antara lain keadaan geografis yang heterogen sehingga sangat sulit untuk menjangkau daerah-daerah tertentu. Sampai saat ini, 88,8% sekolah Indonesia mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau SMK belum melewati mutu standar pelayanan minimal. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 pada tanggal 28 Juni 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah SD atau MI adalah bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan berikut ini. Yang pertama, mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai. Yang kedua, memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor atau air limbah, dan tempat sampah, serta penyaluran air hujan. Yang ketiga, bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan, gedung, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Adapun juga, sebuah sekolah sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut. Yang A, ruang kelas. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Yang B, ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengalami, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan. Yang C, ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya. Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan. Selanjutnya, ada masalah-masalah pada siswa. Yang pertama, perkembangan individu. Yang kedua, perbedaan individu. Yang ketiga, kebutuhan individu.
Yang keempat, penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku. Selanjutnya, ada beberapa contoh masalah di sekolah. Yang pertama, prestasi belajar rendah. Yang A, kemungkinan sebab malas belajar, kurang minat dan perhatian, kekurangan sarana belajar, dan lain-lain. Yang B, kemungkinan akibat tidak naik kelas, dikeluarkan dari sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, kurang berminat pada bidang tertentu. Yang A, kemungkinan sebab siswa sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya selalu rendah, dan lain-lain. Yang B, kemungkinan akibat pindah jurusan, terjadi ketidaksesuaian antara keinginan orang tua dan pilihan siswa, dan lain-lain. Yang ketiga, melanggar tata tertib. Yang A, kemungkinan sebab siswa yang bersangkutan terbiasa hidup terlalu bebas, baik di rumah maupun di masyarakat, dan lain-lain. Yang B, kemungkinan akibat tingkah laku siswa makin tidak terkendali, terjadi kerenggangan hubungan antara guru dan murid, dan lain-lain. Selanjutnya, ada pemecahan permasalahan di lembaga pendidikan sekolah dasar. Strategi pembelajaran pemecahan masalah merupakan sebuah teknik dalam membantu siswa belajar untuk dapat memenuhi dan menguasai materi pembelajaran dengan memakai strategi pemecahan masalah. Sedangkan pembelajaran memecahkan masalah merupakan suatu pengajaran kepada siswa bagaimana memecahkan suatu persoalan. Pembelajaran pemecahan masalah yang efektif Reis et al. Pada tahun 1989 menjelaskan pembelajaran pemecahan masalah dapat efektif dan sesuai dengan tujuan. Diperlukan beberapa faktor pendukung yaitu perencanaan, waktu, sumber belajar atau media, pengelolaan kelas, serta teknologi. Rangkuman hasil penelitian tentang pembelajaran pemecahan masalah yang dilakukan oleh Reis. Yang pertama, strategi pembelajaran pemecahan masalah harus diajarkan secara khusus sampai siswa dapat memecahkan permasalahan dengan benar. Yang kedua, beberapa macam strategi dapat digunakan dalam setiap tahapan pemecahan masalah karena tidak ada strategi yang optimal untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, siswa dapat dilatih menggunakan suatu strategi untuk berbagai jenis soal atau menggunakan beberapa strategi untuk persoalan. Adapun juga penilaian dalam pemecahan masalah. Penilaian untuk pemecahan masalah harus dapat menilai keseluruhan proses pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan keterampilan yang harus diajarkan sejak dini. Pemecahan masalah dapat diajarkan pada mata pelajaran apapun. Dan yang terakhir, adapun kesimpulannya. Misi pendidikan adalah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Karena itu, pendidikan selalu menghadapi masalah. Itulah sebabnya, karena pembangunan sendiri selalu mengikuti tuntunan zaman yang selalu berubah. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan sangat luas dan kompleks. Pertama, karena sifat sasarannya yaitu manusia merupakan makhluk misteri yang banyak teka-teki. Kedua, karena pendidikan harus mengadaptasi dari hari depan yang juga mengundang banyak pertanyaan. Pada pemahaman tersebut, hari depan itu penting menjadi acuan dari segenap perubahan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, agar masalah-masalah pendidikan dapat dipecahkan, maka diperlukan rumusan tentang masalah-masalah pendidikan yang bersifat pokok, yang dapat dijadikan acuan bagi pemecahan masalah-masalah yang praktis, yang timbul di lapangan. Dengan dalam kemukakan masalah-masalah pokok pendidikan, kaitan masalah pokok tersebut satu sama lain, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya, dan lain-lain. Diharapkan para pendidik memahami lebih baik masalah pendidikan yang dihadapi di lapangan, merumuskannya, serta mencari alternatif pemecahannya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.